Aku punya satu mimpi setiap malam, dan itu adalah mimpi buruk yang mengerikan. Sebuah kiamat zombie. Mimpi buruk di mana seluruh dunia hidup dalam neraka. Lalu si memperlihatkan ada seorang pria yang berdiri di atas sebuah gedung sedang memperhatikan ke bawah dan terlihat banyak zombie di situ. Lalu muncul jendela sistem di hadapannya. Jendela sistem itu berisi bunuh semua zombie di bumi. Hadiah kembali ke kondisi semula. Pria itu pun berkata, "Sekarang, haruskah kita mulai?" Lalu ia menekan sebuah tombol yang ada di tangannya, dan terjadi beberapa ledakan. Setelah itu, ia langsung meloncat ke bawah menuju kerumunan zombie. Dengan rantai yang ada di tangannya, ia mulai menghabisi zombie-zombie tersebut. Para zombie yang tak jauh dari tempat itu mulai mengepungnya, dan para zombie pun menerjang ke arahnya. Ia pun langsung menebaskan rantai yang ia pegang ke arah para zombie. Dan tak lama kemudian, ia akhirnya berhasil menghabisi para zombie. Lalu ia pun menghela nafas dan berkata, "Monster sialan." Dan tiba-tiba terjadi sebuah guncangan. Guncangan tersebut membuatnya terkejut dan panik. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu muncul seekor monster zombie besar yang memiliki banyak gigi yang tajam. Monster zombie tersebut langsung menerjang ke arahnya, dan monster itu langsung memakannya. Lalu muncul kembali jendela sistem yang berisi, "Quest gagal, Anda mati." Lalu pria tersebut terbangun dari tidurnya dan berteriak, "Ini sangat tidak adil." Nama pria ini adalah Jerim. Cerita pun berpindah di sebuah ruangan, dan terdapat Jerim dan seorang wanita di sana. Wanita tersebut adalah psikiater Choi Na-ye. Jerim berkata, "Aku menuliskan mimpi buruk yang kualami tadi malam." Peringkat ke-99. Ini sangat menyedihkan. Rasanya cuman kemarin kamu menangis terseduh. Kau telah tumbuh, ucap Naye. Wajah Jerim terlihat murung. Ia telah 2 tahun mengalami mimpi buruk tersebut, dan itu membuat hidupnya hancur. Ia sekarat baik secara fisik maupun mental. Karena itu, ia menjalani konseling psikologis. Cerita pun berpindah ketika ia memulai konseling psikologis. Seorang wanita bertanya padanya apakah ia ikut konseling karena mimpi buruknya. Wanita itu adalah Naye. Terlihat Jerim yang kurus kering. Ia membenarkan ucapan Naye. Naye pun bertanya kembali mimpi buruk apa yang dia alami. "Zombie," jawab Jerim. Dan saat itulah perawatannya dimulai. Konseling, hipnosis, bahkan obat, akan tetapi ia masih mengalami mimpi buruk yang sama. Karena itu, Naye memberikan sebuah buku. Naye menyuruh Jerim menuliskan cerita mimpinya dengan jelas. Naye berkata bahwa dia akan fokus pada mimpi Jerim tersebut. "Kau akan fokus pada mimpi burukku," ucap Jerim. "Ya, pertama mari kita tentukan kemana kau tidak bisa pergi. Cobalah untuk mengingat sebanyak mungkin dan tuliskan," jawab Naye. Lalu cerita berpindah di dalam mimpi Jerim. Terlihat ada seseorang yang sedang digigit oleh zombie. Dan Jerim yang melihat itu membuatnya ketakutan. Jerim pun tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Naye yang menyuruhnya untuk pergi ke ruang penyimpanan. Ia pun langsung pergi ke ruang penyimpanan. Sesampainya ia di ruang penyimpanan, ia menemukan sebuah tongkat besi. Ia pun membawa tongkat tersebut. Dan ketika ia menemukan zombie, ia langsung berlari menuju zombie tersebut dan langsung memukulnya menggunakan tongkat, yang membuat zombie tersebut terbunuh. Lalu cerita berpindah kembali di saat sekarang. Naye berkata bahwa ia sepertinya sudah mencapai batasnya. "Apa kau akan bergerak sendiri selama episode ke-100?" tanya Naye. "Kau juga tahu, terkadang manusia bisa lebih benci daripada zombie," jawab Jerim. "Tapi pasti ada beberapa orang baik juga," ucap Naye. "Orang baik tidak mau terlibat lagi. Meskipun itu hanya mimpi, aku hanya melihat 1 atau 2 orang mati mencoba membantuku. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungi orang lain. Orang akan benar-benar gila jika mereka terus melihatnya." Lalu Naye pun bangkit dari duduknya dan mengajak Jerim untuk makan sup. Sambil beranjak jalan, Naye berkata ia akan menyelamatkan Jerim. Cerita berpindah memperlihatkan mereka berdua yang sedang makan. Ketika sedang menikmati makanannya, terdengar suara gaduh.
terlihat seorang pria botak dan seorang kakek tua. Pria botak tersebut berkata pada kakek tua itu, "Pak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah bermimpi? Bukannya membiarkan aku membayar. Aku harus pergi sekarang." Pria botak tersebut marah-marah pada kakek tua itu. "Kau tidak ingin menjalankan bisnismu. Kenapa kau menyebalkan dari pagi tadi?" Akan tetapi kakek tua itu hanya menundukkan kepalanya. Lalu tiba-tiba keluar darah dari mata kakek tua itu. Dan kakek tua itu langsung melompat ke arah pria botak tersebut dan menggigitnya. "Tidak, tidak mungkin. Mimpi buruk yang menyiksaku selama ini. Mimpi adalah mimpi, dan kenyataan adalah kenyataan. Tapi sekarang mimpi itu menjadi kenyataan." Ternyata kakek tua itu adalah zombie. Pria botak tadi berteriak minta tolong. Melihat kejadian tersebut, membuat Jerry berkeringat dingin dengan gemetar ketakutan. Ia melihat ke arah jendela, dan terlihat banyak zombie yang berkeliaran di luar. Para zombie itu menggigit orang-orang yang berada di luar. Orang-orang hanya bisa berteriak meminta diselamatkan. Lalu zombie kakek tua tersebut berlari ke arah Naye dan Jerim. Jerim pun langsung berdiri dan mengambil sebuah mangkok. Dan ia pun langsung memukulkan mangkok tersebut ke kepala zombie. Karena zombie itu belum mati, Jerim pun berlari menuju sebuah pel dan mematahkan tangkai pel tersebut. Seketika, zombie itu sudah berada di hadapannya, dengan mulut yang sudah terbuka dan akan menggigitnya. Jerim langsung menghindar dan berada di belakang zombie tersebut, dan ia langsung menancapkan tongkat ke leher zombie. Naik gemetar ketakutan. Ia berkata, Jerim. Lalu Jerim pun berkata, "Ah, Profesor, kamu baik-baik saja kan?" Dengan wajah yang ketakutan, Nae pun berkata kembali, "Daripada aku, Jerim, kamu baru saja membunuh." Jerim pun menghela nafasnya dan berkata, "Profesor, apa kamu masih tidak paham dengan situasi yang ada di luar saat ini? Mereka adalah mayat berjalan. Dengan kata lain, adalah zombie. Apa yang aku tuliskan di catatan menjadi kenyataan," gumam Jerim. Lalu terjadi sebuah ledakan dan membuat Naye berteriak. Jerim berkata di hatinya, "Timing ledakan ini. Kalau ini sama dengan mimpiku, kalau begitu, ledakan yang ada di SPBU. Tidak salah lagi. Mimpi dan kenyataanku ini sama. Kalau begitu, desa pengrajin ini sebentar lagi." Lalu diperlihatkan desa yang hancur dan zombie di mana-mana. Cerita pun berpindah kembali pada Jerim. Ia berkeringat dingin. Ia melanjutkan mamanya. Dan masalahnya tidak hanya desa ini saja. Terlihat beberapa desa yang hancur. Para zombie itu secara terus-menerus menjadi kuat. Dan peradaban manusia pun kalah. Dari awal, pertarungan ini memang sudah berat sebelah. Dan masa depan untukku hanyalah satu saja. Ketika melihat tempat kelahiranku terbakar, aku bisa bertahan hidup. Lalu tiba-tiba kering. Suara itu membuat Jerim sadar dari lemunannya. Seketika ia terpaku dan bertanya-tanya. Dan ternyata ada sebuah jendela sistem di hadapannya. Jendela sistem itu berisi quest utama, Zombie Exhalation. Bunuh semua zombie yang ada di muka bumi ini. Hadiah, mengembalikan seperti semula. Jerim pun bergumam. Tulisan yang sering kali aku lihat di mimpi burukku itu. Jerim pun mencoba menyentuh jendela sistem tersebut. Akan tetapi tangannya pun mulus. Jadi ini sebenarnya apa? Sesuatu yang ada dalam mimpiku ini. Kenapa bisa muncul di sini? Dan juga isi questnya. Lalu muncul kembali jendela sistem yang berisi quest, Great Guardian. Antarkan dan lindungi Profesor Choi Naye sampai ke rumahmu. Batas waktu 180 menit. Hadiah, skill transmission. Apakah Anda ingin menerima tantangan ini? Jerim pun kembali bergumam. Quest yang tidak pernah aku selesaikan. Lalu Jerim pun mengklik tombol yes. Naya pun memanggil Jerim dan menanyakan mengapa ia melamun. Dengan senyum tipis, Jerim mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Ia hanya sedikit gelisah. Benar juga, quest window ini hanya bisa dilihat oleh aku saja, gumam Jerim. Tiba-tiba Jerim kembali termenung dan meneteskan keringat. Ia teringat sesuatu. Ada satu hal yang tidak bisa aku tulis di catatanku. Profesor Chenaye menjadi zombie, gumam Jerim. Tak lama terjadi ledakan di tembok ruangan
yang ditempati Jerim dan membuat para zombie masuk ke ruangan tersebut. Jerim pun langsung berteriak menyuruh Naye lari. Lalu mereka berdua langsung keluar dari tempat tersebut. Mereka berdua berlari melewati kerumunan zombie dan membuat para zombie mengikuti mereka. Lalu Jerry menemukan sebuah gudang. Dia dan Naye masuk ke gudang tersebut dan langsung menguncinya. Lalu Jerry langsung menuju ke arah lemari. Ia mencari sesuatu di lemari tersebut. Naye yang melihat tingkah Jerry, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Jerry. Lalu Jerry berbalik badan dan ada sebuah rantai di tangannya. "Bersiaplah, kita akan langsung melawan mereka sampai kita ada di rumahku," ucap Jerry. Jerry pun membuka pintu gudang tersebut dan terlihat para zombie yang semakin banyak. Karena suara pintu yang dibuka Jerry, para zombie pun melihat ke arah Jerry. Dan para zombie langsung berlarian menuju ke arahnya. Jerry pun bersiap-siap dengan rantai yang ada di tangannya. Lalu ketika para zombie sudah mendekat, Jerry langsung menyerang para zombie dengan rantainya. Naye hanya terdiam melihat Jerry yang sedang melawan para zombie. Ia teringat pertanyaannya pada Jerry ketika Jerry menjalani konseling. Ia menanyakan mengapa Jerry menggunakan rantai sebagai senjata. Karena mudah menemukannya. Jarak serangannya dan ketahanannya juga jauh lebih baik dibandingkan pisau ataupun ninjas, jawab Jerry. Naye masih hanya terdiam melihat Jerry yang melawan para zombie. Jerry yang masih melawan para zombie, tiba-tiba dari belakangnya ada zombie yang akan menggigitnya. Tapi ia sempat menahan zombie tersebut dengan meletakkan rantai di mulut zombie dengan kedua tangannya. Jerry pun langsung melepaskan rantai dari salah satu tangannya dan membuat rantai tersebut menebas mulut zombie dan membuat zombie tersebut terpental. Tak selesai dengan itu, kembali ada zombie yang sudah ada di belakang Jerry. Jerry pun langsung berbalik arah. Dengan rantai yang masih melayang di udara, ia langsung menendang rantai tersebut yang membuat rantai itu terhempas ke atas dan membuat rantai tersebut langsung memukul kepala zombie dari atas. Dengan gagahnya, Jerry memainkan rantainya. Ia kembali menerjang ke arah para zombie dan membantai para zombie. Menyadari zombie yang semakin banyak berdatangan, Jerry langsung menyuruh Naye untuk lari, dan mereka berdua pun kabur dari tempat tersebut. Cerita berpindah memperlihatkan suasana area yang sepi dan tidak ada zombie. Jerry dan Naye yang sudah sampai di tujuan, mereka berdua pun masuk ke rumah. Sampainya di dalam, Naye tiba-tiba terjatuh dan berlutut. "Profesor!" "Tidak apa-apa, aku cuma lega," jawab Naye yang badannya gemetaran. Lalu Jerry membantu Naye berdiri dan meletakkannya di sofa. Setelah Jerry meletakkan Naye di sofa, muncul jendela sistem yang mengatakan, "Quest selesai. Skill transmisi telah didapatkan. Skill transmission. Peringkat F. Anda bisa mendapatkan ini dari spesialis." Jerry pun bertanya-tanya apa itu transmisi dan spesialis. Lalu jendela sistem kembali muncul yang berisi, "Itu adalah seseorang yang menyukaimu. Kamu bisa mempelajari skill transmisi dari mereka." Jendela sistem tersebut menunjuk ke arah Naye. Jerry pun mengaktifkan skillnya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah lingkaran berwarna merah di bawah dan di atas Jerry dan Naye. Terlihat ekspresi wajah Jerry yang kaget akan tetapi berbeda dengan Naye. Ekspresi wajah Naye masih biasa saja. Dia tidak beraksi sama sekali. Mungkin karena dia tidak bisa melihatnya, ucap Jerry di dalam hati. Lalu tak lama kemudian muncul kembali jendela sistem yang berisi, "Selamat, Anda mendapatkan skill mental care, peringkat F. Anda dapat menyembuhkan jiwa seseorang." Lalu Naye pun membakar rokoknya. "Jerry, para monster tadi, apa mereka zombie? Itu tertulis di catatanmu tentang para zombie itu. Hanya saja, apa yang terjadi sekarang? Atau mungkin aku cuma mimpi buruk?" Melihat keadaan Naye yang panik dan muram, Jerry pun menggunakan skill perawatan mental pada Naye. Skill tersebut pun berhasil. Naye pun seketika berkata, "Yah, tetap saja. Hal bagusnya adalah kita tetap hidup. Tidakkah kau juga berpikir begitu? Dunia pasti akan menjadi lebih baik lagi. Ayo semangat." Terlihat wajah Naye yang sudah mulai tersenyum saat mengatakan kata-kata tersebut. Jerry seketika teringat sesuatu. Ia bergumam, "Desa pengrajin tempat kutinggal memiliki segala macam pengrajin dan warisan budaya berwujud.
dan banyak bakat profesional berbakat dengan pengalaman hidup yang panjang yang tinggal sebagai warga desa. Jerim pun tersenyum dan kembali bergumam. Berikutnya adalah skill belajar profesional. Lalu cerita berpindah ke beberapa bulan lalu. Terlihat Jerim yang berada di luar rumah. Wajahnya terlihat sangat suram. Lalu tiba-tiba ada yang memanggilnya. Ah, kakek, ucap Jerim. Lalu terlihat ada dua orang kakek yang menghampiri Jerim. Kakek yang tubuhnya rada kecil itu bernama Jung Yun Chun. Umur 78 tahun, pengrajin kayu. Yun Chun itu berkata, melihat mukamu itu pasti terjadi lagi. Iya kan, mimpi tentang zombie. Kakek botak ikut berkata, ho ho ho, iya, pasti karena kamu tidak punya stamina yang cukup. Dasar anak muda zaman sekarang. Kakek botak itu bernama Park Dalbong, berumur 75 tahun. Ia adalah atlet bela diri Joseon Heavenly Demon Martial Art. Ajaran turun-temurun selama 23 generasi. Tenang saja, Jerim. Aku punya ekstrak ginseng merah di rumah. Makanlah, lalu badanmu pasti penuh energi. Jerim pun mencoba menolak tawaran tersebut. Akan tetapi, Park Dalbong berkata, sudah, ambil saja, olahraga dan jaga kesehatanmu. Dan mereka berdua pergi meninggalkan Jerim. Cerita pun berpindah kembali ke masa sekarang. Terlihat Jerim yang akan pergi menggunakan sebuah sepeda motor. Nae pun keluar dari rumah dan berkata, hei, Sin Jerim, kamu sudah gila ya? Mereka kan ada di tengah kota. Kamu mau jadi makanan zombie? Jangan khawatir. Kan kamu sudah melihat aku membunuh zombie. Beberapa zombie tidak akan mengalahkanku. Nae pun menepuk jidatnya dan berkata, aku tidak bisa menghentikannya. Berhati-hatilah, Jerim. Kalau kamu digigit zombie, aku akan mengunci pintunya. Jangan khawatir, jawab Jerim. Jerim pun beranjak pergi dan bergumam. Kedua kakek itu, Jung Yong Chun dan Park Dalbong. Seperti biasanya, mereka berdua pasti sedang bersama-sama. Aku akan menyelamatkan mereka berdua.